semua Febianti di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah kasus yang kami dapatkan dari salah satu mata kuliah kami pada program PPG Prajabatan 2022. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yang kedua ada Nyoman Bunga Cahyani, dan yang terakhir ada Putu Yunita Dewi. Baik, langsung saja menuju ke kasusnya. Yang dimana di sini adalah saat ini permulaan tahun ajaran baru, yang dimana Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS, yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa ada anak didik Diana yang mengalami sedikit permasalahan selama kelas 3 dan juga berlanjut di kelas 4, seperti itu. Jadi langsung saja kita langsung bahas ke soalnya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara melakukan asesmen terhadap Diana. Dan yang kedua itu adalah jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi kali ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum kami menjawab ketiga pertanyaan itu, kami mengadakan analisis situasi yang dialami oleh Diana tersebut. Jadi berdasarkan pemaparan sebelumnya, ada dua kemungkinan yang bisa kami prediksi terhadap situasi Diana. Yang pertama, di mana Diana memiliki kecenderungan gaya belajar audio yang sudah dijelaskan pada kasus sebelumnya, yang dimana Diana ketika ulangannya diulang secara lisan dan individu, dia dapat mengerjakan dengan baik. Dan yang kedua, yaitu Diana memiliki kesulitan dalam membaca, yang dimana ketika menghadapi teks-teks yang panjang, Diana mengalami kesulitan seperti itu. Nah, jadi langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Feby. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Dari hasil analisis awal, kemudian guru akan memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan Diana dengan lebih mendetail. Nah, selain tes kognitif, juga akan dilakukan wawancara terhadap Diana dan orang tuanya. Jadi kita ingin tahu bagaimanakah preference Diana dalam belajar, bagaimanakah dia lebih senang belajar atau lebih nyaman belajar, atau mungkin orang tuanya juga tahu bagaimana kebiasaan belajar dari anaknya, sehingga kita bisa mengetahui seperti apakah nanti kegiatan dan juga asesmen yang baik yang kita bisa berikan kepada Diana. Kemudian setelah kita melakukan diagnostik tes, mau diagnostik yang kognitif dan yang non-kognitif tersebut, kemudian kita akan mendapatkan profiling dari Diana. Dari data-data yang sudah didapatkan di penjelasan sebelumnya, kami simpulkan profiling Diana sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar itu kami simpulkan Diana memiliki gaya belajar yang cenderung lebih ke audio. Kemudian untuk bahasa, Diana itu lebih memahami jika bahasa tersebut lebih disederhanakan. Jika itu dalam bentuk sebuah teks, itu Diana lebih menyukai yang bentuknya tidak full teks. Jadi mungkin akan dikombin dengan gambar seperti itu. Nah, untuk emosi, cenderung mengerjakan tugas secara individual. Jadi tidak begitu menyukai kegiatan dalam kelompok. Jadi kami akan mendesainkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya individual atau mungkin per pair atau berpasangan. Nah, untuk jenis asesmen ini akan tetap kami berikan sama dengan teman-temannya. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif juga. Asesmen formatif ini kami gunakan untuk mengetahui apakah data awal yang kami dapatkan di profiling tersebut benar adanya. Jadi di sini kami juga akan bisa melakukan perbaikan dari segi asesmennya, dari segi pemilihan media, dan dari segi cara pengajaran. Nah, di sini juga kita juga bisa melihat bagaimana Diana berkembang, apakah dari perubahan treatment yang
kami lakukan itu ada hasilnya terhadap Diana. Nah, selain asesmen formatif tersebut, kami juga pasti akan melihat bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir periode pembelajaran, misalnya tengah semester ataupun di akhir semester, yaitu dengan melakukan asesmen summative. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan jenis asesmen. Untuk contoh-contoh dari asesmen tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Bunga. Terima kasih. Selamat pagi, saya Ninyoman Bunga Cahyani akan melanjutkan presentasi mengenai kasus dari Diana. Baik, dari hasil profiling peserta didik Diana yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka contoh assessment yang dapat diberikan kepada Diana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara. Karena kita ketahui dari hasil profiling Diana, kita dapat melihat bahwa gaya belajar Diana adalah audio. Maka dari itu contoh assessment yang sesuai adalah wawancara. Kemudian yang kedua juga masih relevan, yakni dengan praktik, di mana guru dapat memberikan instruksi sehingga Diana cenderung untuk mendengarkan atau memirsa instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang nomor 3 juga masih berhubungan, di mana soal akan dibacakan langsung. Nah, nomor 4 adalah contoh alternatifnya, di mana soalnya tersebut akan direkam dan bisa diberikan dan bisa guru memberikan bantuan, itu transcript. Kemudian yang kelima ini adalah berhubungan dengan permasalahan Diana yang kurang bisa untuk memahami bacaan yang begitu banyak. Jadi ketika guru menyusun assessment-nya, terlebih dengan soal ataupun narasi ataupun menggunakan cuplikan teks, nah, guru harus memilih atau membuat teks dengan struktur yang sederhana atau tidak rumit. Misalnya jika kita mengajar bahasa Inggris, grammar yang digunakan itu masih yang sederhana, belum grammar yang begitu kompleks. Karena jika diberikan bacaan yang terlalu banyak dan struktur bahasanya itu sangat kompleks, maka Diana akan kesulitan dalam menjawab dan mengerjakan hal. Kemudian yang terakhir, nomor 6 adalah guru sebaiknya menghindari untuk memberikan grouping, metode belajar grouping kepada Diana yang dimana dalam satu grup tersebut berisi begitu banyak siswa, misalnya 6 orang, 7 orang, dan sebagainya. Mungkin guru bisa membangun rasa gotong royong Diana atau rasa bekerja sama atau saling berdiskusi, bisa menggunakan metode pair atau berpasangan. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi guru untuk memberikan kebebasan untuk Diana jika sewaktu-waktu Diana ingin untuk bekerja secara kelompok. Karena kita bisa sadari, misalnya untuk pertemuan pertama kita bisa berpasangan, pertemuan kedua mungkin bertiga, nah di pertemuan ketiga dan keempat dan seterusnya mungkin rasa untuk terbuka dan bekerja sama dalam kelompok dalam diri Diana sudah muncul. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menggunakan metode belajar selain berpasangan atau individual seperti itu. Baik, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dari kasus Diana dan juga contoh assessment dan jenis assessment yang dilakukan pada kasus ini. Yang pertama, menurut kami dalam penyusunan assessment, guru harus melakukannya dalam kehati-hatian yang tinggi, jadi penuh perhitungan. Jadi dalam melakukan asesmen diagnostik, melakukan profiling, guru harus sadar dan juga memikirkan banyak perspektif. Karena dari kasus Diana ini tidak hanya satu hal, jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa Diana memiliki
memiliki keluhan dari wali kelas 3 yang disampaikan kepada wali kelas 4 seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya, tentu anak ini Diana harus mendapat penanganan yang tepat. Karena kita sadar bahwa jika Diana tidak bisa untuk overcome atau mencari solusi dari kesulitannya seperti kurang bisa untuk membaca bacaan yang banyak atau dalam bersosialisasi dengan kelompok atau harus belajar dengan bantuan tutor atau orang dewasa, maka hal ini akan menjadi hambatan atau menjadi masalah di kemudian hari. Karena kita sadar bahwa keterampilan-keterampilan tersebut sangat dibutuhkan di dunia nyata. Maksud saya adalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Diana nantinya akan harus bisa untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan bacaan kompleks, misalnya majalah, instruksi yang ada di brosur, manual, peta, dan sebagainya. Jadi, guru juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan orang tua, kemudian dengan guru BK jika dalam sekolah tersebut terdapat fasilitas konseling seperti itu. Jadi demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai presenter terakhir, dan saya mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Saya akhiri dengan terima kasih. Baik, berdasarkan video pemaparan yang setelah disampaikan, saya dapat memberikan refleksi, yakni melalui presentasi kali ini saya dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat terkait kegiatan atau solusi yang dapat diberikan kepada Diana terhadap permasalahannya. Selain itu, apabila saya menemukan permasalahan yang sama di kemudian hari ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya dapat mengambil tindakan yang tepat sehingga kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang serupa tidak dapat terjadi atau dapat ditanggulangi seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan tentang refleksi diri tentang pembelajaran di topik 5 ini, yaitu kasus yang dimiliki oleh Diana. Nah, dari kasus itu saya belajar bahwa sebagai seorang calon guru, saya hendaknya bisa mengetahui kondisi siswa saya dengan detail agar nantinya saya bisa memilihkan media, kemudian metode, dan juga asesmen yang tepat, sehingga nantinya tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Dan saya merasakan manfaat dari bekerja dalam tim ini, karena dari bekerja dalam tim saya bisa mendapatkan insight yang berbeda dan juga informasi-informasi yang baru yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, sehingga penyampaian di PowerPoint itu bisa lebih lengkap dan juga bisa lebih komprehensif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentang pemecahan kasus Diana dan juga jenis asesmen, contohnya, dan bagaimana guru harus bertindak sesuai dengan situasi Diana. Saya belajar banyak tentang bagaimana sih tahapan yang harus dilakukan oleh guru mengenai pengambilan keputusan apabila kita memiliki kasus di mana anak peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang cukup berbeda dengan teman-temannya yang lain, seperti memberikan asesmen diagnostik, membuat profiling, kemudian menentukan jenis asesmen yang tepat dengan contoh-contohnya. Jadi seperti kasusnya Diana, kami sadar bahwa Diana memiliki beberapa hambatan, seperti kurang bisa untuk
mengerjakan secara mandiri, kemudian juga dari bacaan yang terlalu kompleks akan susah untuk dicerna oleh Diana. Kemudian jenis assessment yang diberikan adalah assessment formatif yang dimana menggunakan audio karena Diana lebih mudah untuk mendengarkan instruksi dari gurunya. Kemudian pada saat melakukan diskusi kelompok, saya belajar banyak dari dua teman saya, Kak Yunita dan juga Budi. Jadi saya mendapat insight baru atau tambahan ilmu baru, hal yang terlewatkan. Kami melakukan diskusi melalui Zoom, karena kami membuatnya dalam Canva, kemudian menuangkan ide-ide kami. Sebenarnya kami sendiri sudah membuat tugas ini secara mandiri sebelumnya, dan melalui diskusi, melalui pertemuan daring, kami menggabungkan dan menyamakan persepsi apa sih yang harus dilakukan pertama kali jika kita menghadapi kasus seperti Diana. Kami menemui beberapa sedikit perbedaan pendapat, namun hal itu sudah dapat dilalui dan akhirnya tugas kami sudah selesai dibuat sampai pada pembuatan video ini. Dan saya sangat senang karena sudah bisa bertukar pendapat, berdiskusi dengan teman-teman saya. Jadi melalui diskusi kelompok ini saya sangat terbantu dan saya belajar beberapa hal baru. Terima kasih.